Kita sering banget kan lihat gedung-gedung pencakar langit yang keren-keren di sekitar kita. Kita kagum sama megahnya. Tapi, pernah nggak kepikiran nggak sebenarnya keahlian tak terlihat apa sih yang bikin semua itu bisa berdiri kokoh? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Oke, kita mulai dari sebuah proyek yang super ambisius, pembangunan ibu kota Nusantara. Dan tepat di jantungnya bakal ada satu bangunan yang krusial banget. Ini bukan sekedar gedung biasa loh, ini adalah cetak biru untuk masa depan kesehatan sebuah bangsa. Nah, ini dia. Di hadapan kita ini adalah rancangan Rumah Sakit Hermina di IKN. Keren ya? 8 lantai fasilitas kesehatan yang super modern. Ini bakal jadi salah satu pilar utama buat kota baru ini. Tapi, di balik gambarnya yang ciamik ini ada tantangan rekayasa yang, wow, luar biasa rumit. Pertanyaan besarnya kan gini, gimana caranya kita mengubah gambar yang indah ini jadi bangunan beneran? Yang kuat, yang aman, yang bisa tahan banting dari segala macam tantangan. Jawabannya itu jauh lebih kompleks dari yang mungkin kita bayangkan. Jawabannya ada di orang di baliknya. Yuk kita bedah bareng-bareng anatomi keahlian yang dibutuhin, mulai dari deretan gelar yang ada di belakang namanya. Coba deh, lihat deretan gelar ini. Ini bukan sekadar pajangan ya. Setiap singkatan ini, ST, MT, IPM, ASEAN Eng, CCDS, itu bukti kalau dia udah menguasai bidang ilmu yang spesifik dan udah diuji secara profesional. Penasaran kan artinya apa? Yuk kita bedah satu-satu. Nah, disinilah letak keunikannya. ST dan MT itu sarjana dan magister teknik sipil fondasi rekayasannya. IPM dan ASEAN Engineer ini nunjukin dia itu insinyur profesional yang sertifikasinya diakui di tingkat nasional, bahkan se-Asia Tenggara. Dan ini yang paling keren. CCDS. Ini sertifikasi hukum buat nyusun kontrak. Jadi bayangin, keahlian rekayasa, manajemen, dan hukum ada di satu orang. Ini langka banget dan super berharga. Tapi, gelar itu baru setengah dari cerita. Ilmu yang sesungguhnya itu nggak lahir di ruang kelas yang adem, tapi ditempa di bawah trek matahari, debu, dan tekanan tinggi di lapangan. Selama hampir 20 tahun. Perjalanannya ini nunjukin evolusi yang jelas banget, mulai dari bawah sebagai quantity surveyor di 2007 yang tugasnya ngitungin dan ngendaliin biaya, terus jadi structural engineer di 2009 yang ngerancang tulang belulang bangunannya. Nggak berhenti di situ, dia naik jadi site manager di 2011, mimpin orang-orang di lapangan, sampai akhirnya di 2013 jadi project manager, dirijen yang mengorkestrasi semuanya dari A sampai Z. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Pernah kebayang nggak gimana para insinyur itu membangun dan menguji gedung pencakar langit di komputer bahkan sebelum satu baut pun dipesan? Kuncinya ada di konsep kembaran digital atau digital twin. Gini deh, bayangin, sebelum gali lubang buat fondasi, para insinyur ini bikin replika virtual yang 100% identik dari gedungnya. Tujuannya apa? Buat disiksa, diuji habis-habisan di dunia digital, biar semua kelemahannya ketahuan dan bisa diperbaiki. Jadi, pas dibangun di dunia nyata, udah sempurna. Ini kayak gladi resik super canggih buat sebuah gedung. Salah satu alat siksanya itu namanya Finite Element Method. Kedengeran rumit ya? Gampangnya gini. Software ini secara virtual memecah seluruh struktur gedung jadi ribuan potongan super kecil. Terus, komputer bakal simulasiin gimana tekanan, misalnya dari berat gedung itu sendiri, atau hembusan angin kencang, mengalir lewat tiap potongan kecil itu. Detailnya itu luar biasa presisi. Udah dipotong-potong, sekarang didorong. Namanya pushover analysis. Secara harfiah, model digital ini didorong pakai kekuatan virtual yang setara sama gempa bumi paling dahsyat. Tujuannya simple, tapi vital banget. Buat nemuin di mana titik terlemahnya, dan mastiin bangunan ini bakal tetap berdiri tegak kalau amit-amit gempa beneran terjadi. Nah, setelah punya pemahaman teknis yang sedalam itu, evolusi selanjutnya adalah naik level. Dari yang tadinya ngerancang struktur sendirian, jadi orang yang memimpin seluruh tim yang ngebangunnya. Dan disinilah keahlian teknis tadi berubah jadi kepemimpinan. Fokusnya bukan lagi cuma menganalisis angka dan gambar, tapi memimpin tim yang besar di proyek-proyek strategis, baik buat pemerintah maupun swasta. Ini adalah lompatan dari jagoan individu, jadi pemimpin sebuah orkestra. Jadi, kita nggak lagi ngomongin satu keahlian, tapi sebuah portofolio dari 6 sertifikasi profesional yang beda-beda. Ini tuh gabungan yang unik banget. Ada rekayasa struktur, ada manajemen konstruksi, sampai pemahaman hukum kontrak. Spektrum keahlian yang komplit. Pada akhirnya, semua ilmu dan sertifikasi ini tujuannya cuma satu, membangun sebuah warisan, sesuatu yang lebih dari sekedar tumpukan beton dan baja. Dan foto ini, menurut saya ini benar-benar ngenah.
Ini pengingat yang kuat banget soal tujuan dibalik semua kerja keras ini. Untuk siapa sih kita membangun semua ini? Ya untuk mereka, untuk generasi berikutnya. Jadi, pas kita lihat lagi gambar rancangan rumah sakit ini, yang kita lihat udah beda. Bukan lagi sekedar gambar bangunan, tapi kita bisa melihat fondasi yang tak kasat mata, akumulasi pengalaman, ilmu, dan kepemimpinan selama hampir 2 dekade yang jadi syarat mutlak biar semua ini jadi nyata. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Material terpenting bukanlah beton dan baja, melainkan akumulasi pengalaman puluhan tahun, pemecahan masalah, dan kepemimpinan orang-orang di baliknya. Keahlian manusianya itu fondasi yang sesungguhnya. Ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir. Coba deh lihat sekeliling Anda sekarang. Mungkin ada jembatan yang tiap hari Anda lewati atau gedung tempat Anda kerja. Coba renungkan sejenak. Keahlian tak terlihat apa ya yang sebenarnya menopang dunia tempat Anda berpijak saat ini?